Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back to my channel. Aku Satria Arif Rizaldi dari kelas 11 MIPA 2. So, di video kali ini aku akan melakukan sebuah percobaan atau praktikum biologi, yaitu tentang tekanan osmosis pada kentang. Nah, kalian pada tahu nggak ini praktikum ini? Nah, sebelum kita ke praktikum ini, aku akan menjelaskan kepada kalian terlebih dahulu apa sih tekanan osmosis itu, apa sih tujuan dari penelitian ini, dan hal lain yang aku akan kasih tahu ke kalian. Yuk, langsung aja kita ke penjelasannya. Oke, so pada penjelasan video kali ini aku akan menjelaskan ke kalian. Pada video kali ini aku akan melakukan percobaan ya melalui media kentang ya, untuk melihat atau membuktikan peristiwa osmosis. Nah, yang pertama aku akan menjelaskan ke kalian apa itu sih osmosis. Osmosis adalah gerakan molekul pelarut melalui atau melewati membran semi permeabel ke larutan yang lebih pekat. Nah, yang selanjutnya aku akan menjelaskan ke kalian tentang tekanan osmotik. Nah, tekanan osmotik ini adalah tekanan yang dimiliki oleh sebuah benda untuk mempertahankan kesetimbangan osmotiknya. Nah, selanjutnya aku akan menjelaskan ke kalian juga apa sih itu tujuan kita pada percobaan kita kali ini. Nah, yang pertama kita akan membuktikan ya seperti yang aku bilang tadi, membuktikan bahwa kita bisa melihat kentang ini memiliki osmosis, peristiwa osmosis juga di dalam kentang ini. Nah, yang selanjutnya kita akan melihat, mengamati kalau kentang ini kita larutkan atau kita rendam di larutan yang hipertonis dan hipotonis, bakalan gimana gitu. Nah, nanti kita akan melihat percobaannya, kita amati apakah ada perubahan atau enggaknya juga. Jadi larutan itu ada larutan gula dan larutan air suling, dan juga larutan jadi ada larutan gulanya itu ada dua, larutan gula yang 10% dan larutan gula yang 20%. Nah, jadi kita akan lihat bagaimana perubahan dan apa yang terjadi pada kentang ini. Apakah dia menggembung atau dia menyusut dan sebagainya. Aku juga nggak tahu, tapi kalau dilihat dari percobaan-percobaan sebelumnya dari teman-teman kita di online, di tengok-tengok juga di blogspot atau di internet juga, jadi kentangnya itu kayak ada yang bisa tenggelam banget, ada juga yang mereng gitu, dan juga ada yang horizontal dan juga dia juga mengambang gitu. Kita akan lihat gimana yang terjadi pada larutan yang kita buat. Oke, langsung aja yuk, daripada lama-lama ya, kita langsung aja kita ke percobaannya. Aku juga penasaran, kalian juga penasaran nggak? Oke, langsung aja yuk kita ke percobaannya. Oke, pertama aku akan ngasih tahu dulu ke kalian alat dan bahannya. Dan bahan utamanya pasti ini ya, bahan utamanya, bahan dan alatnya. Oke, langsung kita putar kameranya. Nah, jadi ini adalah alat dan bahan yang aku perluin untuk melakukan percobaan ini. Nah, yang pertama yaitu air suling yang ini. Nah, yang ini adalah air gula, berapa persen ini? Yang kalau 2 sendok itu 20%, dan yang ini adalah larutan gula yang 10%. Nah, ini adalah larutan yang akan aku pakai. Nah, yang selanjutnya itu adalah kentang. Ini adalah bahan utama kita. Dan ada juga pisau untuk kita kupas-kupas kentangnya dan kita potong menjadi bagian yang sama juga. Dan ini adalah baskom untuk menaruh kentangnya, dan kita juga memerlukan tisu nanti ya untuk mengelap kentang setelah kentangnya itu direndam dalam beberapa menit. Ini adalah timbangan, sebenarnya harusnya timbangannya digital. Oke, kita udah selesai motong-motongnya dan inilah jadinya.
Ini pada awalnya kentangnya keras banget ya, keras banget. Dan kita akan larutkan ke dalam ini. Oh ya, tadi aku lupa, kita juga harus memakai stopwatch. Dan kita akan langsung oh ya, jangan lupa kita ini dulu, apakah beratnya sama. Apa tidak? Ya kayaknya sama sih kalau kayak gini. Kelihatannya sama ya. Tapi kalau dilihat dengan apa tuh, timbangan digital atau timbangan yang bisa kita lihat berapa miligramnya dia atau berapa gramnya dia, nah itu akan kelihatan bedanya apakah dia sama atau tidak. Jadi kita kira-kira kan ini beratnya sama ya, beratnya sama, dan ini ya struktur pas kita masukin. Dan jangan lupa jangan dipakaikan air ketika udah dikupas atau gimana gitu, jangan kita kasih air. Jadi kita langsung aja kita kupas, langsung kita masukin ke dalam larutannya. Nah jadi seperti itu. Beratnya berapa ya? Udah kelihatan, kirain bisa dilihat gitu kan. Oke, kita langsung aja. Ini keras ya, keras, ini keras. Oke, langsung aja kita larutin ke dalam airnya. Ini air gula ya, oke, 10% kita larutin. Oh dia pas pertamanya tenggelam ya, ini dan yang ini. Apakah yang terjadi dalam 1 jam ke depan? Oke, kita lihat aja 1 jam ke depan. Stay tune. Two hours later. So udah 2 jam ya. Jadi kita analisis dulu kentangnya gimana dari air gula, air suling, dan air gula yang berlarutan 20% dan air gula yang 10%. Nah yuk kita lihat perbedaannya. Oke. Air gula yang 20%. Terus nampaknya lembek banget. Oke. Dan air suling ya. Terus keras banget. Oke. Kita kasih tanda dulu, ini yang air suling yang warna merah, ini yang 20% gula, ini yang 10% pakai gula. Nah, oke. Seperti yang kita lihat, ini yang 20%, jadi dia tuh kenyal gitu. Nah, kenyal 20% air gula. Dan yang 20% gula itu dia lumayan kenyal, tapi nggak terlalu kenyal banget. Dan yang ini keras. Nah, yuk kita simak penjelasannya.